Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan 2 orang pria, dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih yang mulia. Ya memang ya. Jadi kalau masalah hubungan romantis atau apa, saya melihat memang Putri ini tergila-gila sama anak klien saya. Nah, apakah cintanya bertepuk sebelah tangan atau tidak ditanggapi? Ini yang sesuai dugaan saya juga sebenarnya demikian. Ya, jika dikaitkan dengan profiling, jika dikaitkan dengan pola depresi yang dialami Putri, dan juga bukti-bukti yang lain, ya, pas kalian katanya diperkosa masih bisa bertemu selama 15 menit. Kami menduga yang menjadi korban itu Joshua. Karena apa? Demikian, sebenarnya beberapa hari sebelum kejadian di tanggal 7 itu, Joshua sudah mengatakan kepada keluarganya yang melalui pembicaraan di kontak WhatsApp grup keluarga, dia mengatakan bahwa akan meminta izin untuk ikut pulang ke kampung dari ayah dari almarhum gitu ya. Indikasi-indikasi tentang kebohongan, tentang obstruction of justice gitu ya. Dan juga dia terlibat kalau dari fakta-fakta di persidangan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi dia juga bagian dari merencanakan Hasil pemeriksaan poligraf terdakwa Putri Chandrawati ditanggapi pengacara pihak mendiang Brigadir Joshua Huta Barat atau Nopriansah Joshua Huta Barat. Diberitakan sebelumnya, istri Verdi Sambo yang juga merupakan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J disebut terindikasi berbohong berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf. Hal tersebut terungkap saat sidang lanjutan yang dihadirkan beberapa saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rasyid, mengatakan hasil tes poligraf Putri Chandrawati adalah 25, yaitu -25, yang berarti terindikasi berbohong. Begitu pula dengan Verdi Sambo sang suami. Putri Chandrawati mendapat beberapa pertanyaan sama yang diulang hingga 3 kali. Di antaranya, apakah berselingkuh dengan Joshua? Apakah berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Apakah berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Putri menjawab seluruh pertanyaan itu dengan tidak. Soal ini, pengacara keluarga Brigadir J yakni Martin Lucas Simanjuntak mengaku pihaknya tidak sepakat jika hasil poligraf mengesankan Brigadir J atau Joshua ada perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Menurut Martin Lucas Simanjuntak, yang sangat mungkin naksir bukanlah Joshua, tetapi Putri Chandrawati. Saya secara garis besar nggak setuju loh ya dengan hasil poligraf Putri Chandrawati yang terindikasi menjawab bohong saat mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan Joshua. Karena menurut saya yang naksir berat sama almarhum itu adalah Bu BC. Almarhum tidak naksir, ucap Martin dalam Sapa Indonesia.
Martin lebih lanjut menilai pertanyaan soal perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua dalam tes poligraf terjadi karena adanya isu pemerkosaan tanpa ada bukti kuat. Kenapa bisa timbul pertanyaan seperti itu? Karena mereka sendiri yang mendalilkan adanya pemerkosaan tapi tidak ada bukti, ucap Martin. Lantas dikonfirmasi bagaimana dengan hasil poligraf yang ada titipan pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Martin mengaku tidak mempermasalahkan dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran untuk mengungkap ada atau tidak konspirasi terdakwa dalam perkara ini. Kalau pertanyaan saya yakin, pertanyaan pasti memang titipan karena ahli ini kan tidak punya kepentingan dalam penyidikan. Yang punya kepentingan siapa? Penyidik. Tentu pertanyaan itu akan datang dari penyidik atau jaksa penuntut umum melalui petunjuk atau P19 ujarnya. Sementara itu, Putri Chandrawati memberi kesaksian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2020. Di hadapan majelis hakim, Putri Chandrawati mengungkap peristiwa yang terjadi di Magelang yang disinyalir menjadi pemicu terjadinya pembunuhan. Putri Chandrawati mengaku pada tanggal 4 Juli 2022 dirinya kurang enak badan sehingga beristirahat di ruang TV lantai 1. Menurut pengakuan istri Verdi Sambo itu, Yosua 2 kali hendak mengangkatnya ke kamar di lantai 2, namun dia menolak. Dek Yosua ingin mengangkat saya 2 kali. Pada saat yang pertama kali, saya bilang sama Dek Yosua, jangan, nanti kalau saya sudah kuat, saya sendiri ke atas, kata Putri Chandrawati. Lalu Kuat Ma'ruf menegur Yosua karena saya tidak berkenan untuk diangkat. Lalu kedua kalinya lagi Dek Yosua mengangkat lagi, namun saya bilang, jangan Dek, nanti kalau saya sudah kuat, nanti saya sendiri ke atas. Setelah kejadian itu, Putri Chandrawati mengaku ditemani oleh Kuat Ma'ruf dan Susi menuju kamarnya di lantai 2. Selanjutnya, saya ditemani Kuat dan Susi. Setelah agak enakan, saya naik ke atas. Dan malam itu, saya ditemani Susi istirahat di kamar atas, ucap Putri Chandrawati. Di ruang rumah Magelang itu pula, Putri Chandrawati mengaku mengalami kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Dia mengatakan Yosua melakukan pemerkosaan bahkan menganiaya terhadap dirinya. Mohon maaf yang mulia, mohon izin, yang terjadi memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan, membanting saya 3 kali ke bawah, itu yang memang benar-benar terjadi, tutur Putri Chandrawati. Saat memberikan keterangan tersebut, air mata Putri Chandrawati tidak terbendung. Dalam sidang yang sama, Putri Chandrawati juga menjawab tudingan dirinya punya hubungan spesial dengan Yosua. Istri Verdi Sambo itu bilang dia menganggap Yosua sudah seperti anak kandung sendiri. Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan, hanya jaksa penuntut umum. Yosua adalah driver saya yang saya anggap sebagai anak, jawab Putri Chandrawati. Hanya itu saja, tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tanya jaksa lagi. Tidak ada, kata Putri Chandrawati. Mendengar jawaban tersebut, jaksa menyinggung hasil uji poligraf atau tes kejujuran Putri Chandrawati saat diperiksa di Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri. Putri Chandrawati mengaku dirinya sudah menjalani uji poligraf. Namun dia mengklaim tak ingin pertanyaan dalam tes tersebut. Jaksa sempat mendesak Putri Chandrawati untuk menghindar uji poligraf tersebut. Namun istri Verdi Sambo itu bersikukuh dirinya tak ingin dan tak tahu hasilnya. Sementara menurut jaksa, hasil uji poligraf mendekati Putri Chandrawati.
cenderung berbohong saat memberikan keterangan soal hubungannya dengan Brigadir Joshua. Di sini indikasi berbohong. Bagaimana dengan itu? Tanya jaksa. Saya tidak tahu itu, kata Putri Chandrawati